Kelakuan Bani Daster memang tidak terkontrol ya. Padahal baru saja kemarin melakukan aksi 411 ini mereka lagi menggalang kekuatan untuk kembali reuni 212 yang artinya akan dilakukan pada bulan Desember nanti, tepatnya pada tanggal 2. Mereka memang sepertinya bermaksud mengganggu stabilitas dan keamanan bangsa kita. Padahal kita tahu bahwa baru-baru saja pelantikan presiden dan Pak Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri yang tentu agendanya adalah bagaimana bisa menarik investor untuk masuk di Indonesia. Tetapi apa yang dilakukan para Bani Daster ini yang notabene mereka adalah rata-rata dari Yaman, karena memang seruang ini disampaikan oleh menantu Iman Jumbo melalui meme Twibbon yang sudah beredar viral sebagaimana yang saya lampirkan di video awal itu. Bahwa kemudian aksi itu apakah terlarang? Ya tentu tidak. Karena kita ini adalah negara demokrasi di mana setiap orang punya hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi apakah ini akan berefek positif atau tidak? Saya sudah bisa pastikan bahwa ini efeknya akan negatif. Kenapa? Karena pasti akan membawa dampak yang signifikan bagi stabilitas negara. Di mana kita tahu bahwa momentum transisi kepemimpinan ini pasti yang namanya protes itu akan berpotensi menciptakan ketidakpastian politik yang bisa meresahkan pasar dan menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di tanah air kita. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, upaya Pak Prabowo misalnya ke luar negeri dalam rangka untuk bagaimana supaya banyak investor yang masuk di Indonesia itu bisa sia-sia. Kenapa? Karena adanya Bani Daster ini yang bebas berkeliaran. Makanya saya selalu bilang dari dulu bahwa apa yang menjadi tesis Kiai Menudin Usman Al-Bantani harusnya ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Kenapa? Karena hanya dengan tesis inilah mereka bisa direm. Sebab apa? Sebab klaim-klaim sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka ruang bagi mereka untuk memperbanyak massa. Kenapa? Karena yang namanya cucu Rasulullah kalau tidak diikuti ya orang merasakan berdosa, dan doktrin itulah yang berjalan selama ini. Sehingga kalau kita melihat bagaimana aksi 212 yang lalu begitu ramai, begitu riuh, itu efek dari doktrin-doktrin tersebut karena mereka takut kalau tidak ikut. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, negara ini dalam situasi membangun ekonomi di tengah resesi dunia. Apalagi kita tahu ya bahwa negara kita ini atau seluruh dunia pernah mengalami pandemi. Artinya ketegangan yang ditimbulkan dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Bani Daster ini akan menjadi hambatan besar dalam meraih pertumbuhan yang stabil. Padahal Prabowo sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini nanti target kita pertumbuhan ekonomi adalah di atas 8% kalau bisa. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Kepercayaan investor itu pasti akan berkurang dengan adanya aksi-aksi seperti ini yang dilakukan oleh Bani Sodrung. Nah, sepertinya memang mereka ini didesain oleh intelijen luar. Kenapa? Karena tidak mau berhenti. Dulu kita beranggapan bahwa aksi-aksi ini hanya akan berjalan pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Ternyata pada saat Pak Prabowo pun mereka tetap saja mengganggu terus stabilitas keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Betul-betul menyedihkan situasi yang akan terjadi ke depan kalau ini dibiarkan ya. Dan paling juga isunya nanti itu pasti pupu papa, adili pupu papa. Tidak lari dari situ karena memang dendamnya terhadap Mas Gibran ini luar biasa. Nah, masih menganggap bahwa Gibran ini adalah merupakan titisan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi adalah orang yang pernah membuat semuanya ini tunggal langgang, terutama pada organisasi yang mereka dirikan dibukukan dulu. Sayangnya pada saat organisasi itu dibukukan tidak diikuti dengan kebijakan agar orang-orang yang terlibat di situ ditahan semua termasuk Iman Jumbo. Itu yang kita sayangkan saat itu ya. Setengah-setengah pemerintah membuat hukuman terhadap organisasi FPI. Nah,
Investor itu sahabat, sekali lagi dia membutuhkan kepastian, keamanan sehingga kemudian bisa dengan percaya diri masuk di dalam negara kita. Tetapi dengan adanya aksi-aksi seperti ini pasti mereka akan mengkhawatirkan akan terjadi gejolak yang membuat ekonomi tidak stabil dan itu akan membuat mereka ragu untuk menanamkan modalnya di negara kita. Sekalipun bahwa demo itu penting dalam rangka untuk memberikan pengawasan terhadap pemerintah, tapi apa yang mau diawasi ini kan baru saja dilantik, baru berupaya menjaring bagaimana supaya ada investor yang masuk. Tapi dengan ulah-ulah Bani Daster ini bisa membahayakan bangsa kita ke depan. Oleh karena itu saya kira memang Pak Prabowo harus tegas menindak orang-orang ini. Jangan karena memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan Iman Jumbo. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang beberapa hari pasca pemilihan presiden dan terpilih Pak Prabowo, dua anggota dari Pak Prabowo yang begitu dekat dengan Pak Prabowo ya, itu kita saksikan semua bersua ke Petamburan silaturahim dengan Habib Rizik. Entah apa yang dibicarakan di sana. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang disinilah ujian terbesar bagi pemerintah kita, bagaimana membungkam orang-orang ini semua supaya tidak mengganggu stabilitas dan keamanan bangsa kita. Sebab sekali lagi bahwa mereka ini kita sudah tahu agendanya. Tidak ada agenda lain selain mengganggu stabilitas agar kemudian terjadi kekacauan, dan pada saat negara kacau dengan mudah orang-orang luar masuk memberikan intervensi. Dan sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa memang jangan-jangan mereka dipekerjakan oleh intelijen luar negeri. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat dari sisi sumber daya alam, Indonesia ini adalah negara kaya, terutama sumber daya alamnya ya. Bahan baku pangan yang paling terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Dan konflik ke depan itu pasti konfliknya bukan konflik senjata lagi, tapi konflik pangan atau perang pangan. Karena itu sahabat-sahabat, kita sudah mendengar sendiri bagaimana Pak Prabowo tekadnya untuk mendorong yang namanya kedaulatan pangan. Itu semua dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi kita di negara ini. Tetapi sekali lagi dengan adanya Bani Daster ini yang akan selalu mengganggu stabilitas keamanan bangsa kita, maka akan menyulitkan pemerintah dalam rangka membangun agenda-agenda atau gagasan-gagasan besarnya untuk menumbuhkan perekonomian rakyat. Nah, efek jangka panjangnya ya pasti kemiskinan, pengangguran. Nah, itulah yang kita khawatirkan ke depan dengan adanya ini semua ini, makhluk-makhluk ini berkeliaran di Nusantara. Kita berharap pintu masuk untuk membersihkan mereka ini supaya tidak mengganggu ya ada pada kekuatan tesis Kiai Hasanuddin Usman Al-Bantani, dan pemerintah harus mengambil bagian di situ, tegas membackup Kiai Hasanuddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan untuk bagaimana supaya negara memberikan keputusan yang konkret dengan klaim-klaim yang selama ini mereka lakukan terhadap bangsa kita ataupun terhadap nasab junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.